والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat salat berjamaah pada hari ini dan dapat mengikuti rangkaian salat tersebut baik sebelum dan sesudah. Kemudian salat bersalam tidak bosan-bosan selalu kita sampaikan kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Ketua, Pak Hakim, Bapak Nasional, Bapak Sekolah, BNS dan teman-teman yang tidak berada dalam acara ini. Hadirin sidang jamaah zuhur yang berbahagia. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia menyampaikan mendaftar untuk berjihad, berperang melawan kaum kafir. Lalu Rasulullah bertanya, apakah masih ada orang tuamu? Jawab laki-laki tersebut, masih ya Rasulullah. Orang tua saya sudah tua dan sudah uzur dan sudah sering sakit-sakit. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya ikut sertakan dalam berjihad, berperang? Kata Rasulullah, pulang ke rumahmu, urus orang tuamu. Itu adalah sebagai jihad. Pahalanya sama dengan jihad berperang seperti. Kebetulan pada saat itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga setelah perang Badar, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, kita baru saja pulang dari jihad kecil, kata. Kemudian kita akan menuju kepada jihad yang besar. Lalu para sahabat heran, kenapa Rasulullah mengatakan perang Badar yang sangat dahsyat seperti ini sudah tumpah darah, masih dibilang Rasulullah jihad kecil. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada perang yang lebih berat daripada perang Badar ini? Karena perang Badar itu sangat berat, terjadi di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin sedang berpuasa dan harus berperang. Jadi para sahabat mengira bahwa itulah jihad yang paling besar, perang yang sangat berat. Lalu kata Rasulullah, masih ada perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jihad apakah yang lebih besar daripada perang Badar ini ya? Lalu Rasulullah menjawab, jihadun nafs, yaitu melawan hawa nafsu. Lalu para sahabat heran, tersenyum. Rupanya itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Makanya berperang melawan hawa nafsu ini adalah sangat sulit. Karena nafsu ini dia tidak kenal siapa. Setelah Allah menjadikan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Lalu nafsu menjawab, aku, kamu. Lalu dilempar ke neraka. Setelah dibakar oleh api neraka, diangkat, ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Nafsu masih menjawab, aku, kamu. Sampai 3 kali dibakar oleh api neraka. Nafsu masih menjawab, aku, kamu. Lalu Allah memberikan kelaparan kepada nafsu.
tidak kasih makan, tidak kasih minum. Lalu ditanyakan kepada nafsu setelah lapar, ditanyakan, siapa kamu, siapa aku? Lalu nafsu menjawab, aku adalah hamba-Mu ya Allah, dan kamu adalah Khalik, pencipta ya Allah. Baru dia setelah dikasih lapar, baru dia baru mengaku. Begitulah kita berjihad melawan hawa nafsu ini adalah dengan mengendalikan diri, mempersiapkan diri. Karena nafsu ini sangat sulit untuk kita lawan. Karena nafsu ini ada bersama kita, selalu ada sama kita. Karena dalam sebuah nazar, an-nafsu ka-tifli'in tuhmilhu syabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yang fatimi nafsu tamsi anamanya dengan mati pip susu menyuhanatanah bawa te'ubud sampotu haji pip laju. Bagaimana kalau kita memperturutkan hawa nafsu? Sama dengan orang yang sudah gede itu masih nenen sama ibunya. Apa nggak malu? Apa nggak malu? Coba dulu, apa nggak malu? Siapa nak? Itu buktinya. Kalau seseorang masih memperturutkan hawa nafsunya, berarti dia masih nenen sama ibunya padahal dia sudah berkumis. Terus puasa. Jadi alangkah baiknya bulan Ramadan ini sebagai ajang kita mempersiapkan diri melawan hawa nafsu. Jadi bulan Ramadan kita lawan hawa nafsu dan juga kita akan melawan 11 bulan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesiapan. Apalagi kayak Pak Afwan ni kan. Bisa. Ya masyaallah baru safa minkum ada tazawwaj. Padahal sudah saatnya kawin nikah itu tidak. Tapi dia harus sering berpuasa. Karena berpuasa itu fa innahu lahu wija. Jadi kalau Pak Afwan itu belum nikah, dia harus sering berpuasa karena berpuasa itu adalah sebagai benteng. Kalau enggak nanti dia sakit kepala malam, kan? Merenung dah kemana kan? Nanti tengok perempuan yang agak kecil sikit sudah tergiur. Jadi nafsu itu sangat sulit kita lawan. Makanya ya, cara melawannya itu dengan berpuasa. Jadi nafsu ini kita kasih lapar dia, baru dia mengaku, baru dia kalah. Kalau belum kita kasih lapar, dia belum kalah. Kita bakar pun, kita cincang pun, dia tidak pernah kalah nafsu. Makanya sangat berat. Kenapa Rasulullah SAW kasih lapar nafsu? Itulah yang harus kita lawan dengan penuh perjuangan. Nah, makanya kalau kita ingin melawan nafsu, sering-sering berpuasa. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang sering lapar di dunia ini, maksudnya sering berpuasa, dia akan kenyang nanti di hari kiamat. Orang yang sering kenyang di dunia ini, maka dia akan lapar nanti di hari kiamat. Makanya kalau kita sering berpuasa, apalagi kayak Pak saya belum nikah, berpuasa jadi sebagai perisai. Jadi nanti di hari kiamat dia kenyang. Karena dia sering lapar kan di dunia ini. Demikianlah, moga-moga ada manfaatnya. Padahal begitu dengar ini dan ngantuk lagi sih orang yang mohon maaf banyak umpaan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.